Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur, kepadamu ya Tuhan kami datang, dan Tuhan kami sama-sama berterima kasih untuk hari ini ibadah kami sudah menaikkan segala pujian bagimu, dan Tuhan sekarang kami memohon Engkau memberkati kami. Pada waktu kami membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah roh-Mu yang bekerja, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, mari bersama kita membuka satu bagian Alkitab dari surat Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 18 sampai 21. Saudara, hari ini kita tidak meneruskan dulu pembahasan kita dari surat 1 Petrus, melainkan kita akan bicara mengenai penginjilan. Kita melihat dari Roma pasal 15 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Sampai demikian jauh pembacaan bagian firman Tuhan. Surat Roma adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Saudara, banyak orang ketika mengingat surat Roma mengingat betapa rumitnya pemikiran daripada Rasul Paulus. Karena memang saudara, di dalam surat ini kita menemukan begitu banyak pemikiran teologis Paulus yang sangat mendalam, khususnya mengenai doktrin keselamatan. Nah, surat ini saudara disebut oleh Luther sebagai the purest gospel, Injil yang paling murni, begitu surat ini. Nah, saudara, pertanyaannya adalah mengapa Paulus menulis surat yang seperti ini kepada jemaat di Roma? Saudara, ada banyak pendapat memang mengenai apa tujuan Paulus sebetulnya sampai dia menulis surat seperti ini. Tetapi saudara, apapun tujuannya, pastilah saudara itu terkait dengan kegiatan dia sebagai misionaris. Saudara, di dalam Roma pasal 15 ayat 14 sampai 33, bagian yang tadi kita baca hanya 18 sampai 21. Saudara, di dalam bagian itu Paulus menyebutkan tentang rencana perjalanan dia. Dan ada 3 lokasi saudara yang menjadi tujuan dia. Dia menyebutkan Yerusalem, Roma, dan Spanyol. 3 lokasi. Saudara, Yerusalem itu adalah lokasi pertama yang dituju oleh Paulus. Paulus sedang dalam perjalanan ke sana, ke Yerusalem, dan dia membawa sejumlah uang hasil persembahan yang dia kumpulkan dari berbagai gereja non-Yahudi untuk diberikan kepada gereja Yahudi di Yerusalem. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi Paulus. Karena bagi Paulus persembahan ini bukan sekedar masalah uang, tetapi masalah kesatuan gereja. Dia ingin agar gereja-gereja non-Yahudi itu mengasihi gereja Yahudi di Yerusalem. Dan dia ingin supaya gereja Yahudi di Yerusalem itu menerima dengan kasih saudara-saudara mereka, gereja-gereja non-Yahudi. Bahwa mereka adalah sama-sama gereja Kristus. Dan itu sebabnya saudara, di dalam surat Roma ini, Paulus minta agar mereka mendoakan dia. Dia ingin supaya persembahan yang dia bawa itu diterima dengan baik oleh jemaat di Yerusalem. Ini lokasi pertama yang dia tuju. Lokasi kedua saudara yang akan dia kunjungi adalah Roma sendiri. Saudara, dia menulis surat ini kepada mereka di Roma dan dia menyampaikan bahwa setelah dari Yerusalem, dia berencana akan pergi ke Roma. Saudara, di awal suratnya, Paulus menyampaikan betapa dia ingin sekali mengunjungi jemaat di Roma. Dia sudah sekian lama berdoa untuk mereka di Roma.
Dia ingin memberitakan Injil di Roma, kemudian menguatkan mereka, memperlengkapi mereka, jemaat orang Kristen di sana. Tetapi saudara, betapapun inginnya dia untuk pergi mengunjungi jemaat di Roma, Paulus tidak berencana untuk tinggal lama di sana. Karena Roma, saudara, hanya akan menjadi batu lompatan bagi Paulus untuk kemudian dia pergi ke lokasi yang ketiga, yaitu Spanyol. Saudara, dia mampir ke kota Roma, dia mau melayani mereka, dia meminta dukungan mereka, tetapi tujuan utama dari Paulus adalah Spanyol dan bukan Roma. Saudara, mengapa Paulus ingin pergi ke Spanyol? Bukan karena Roma kurang penting. Tetapi seperti yang dituliskan di dalam bagian ini, Paulus menyadari betul bahwa Tuhan memanggil dia untuk menghabiskan hidupnya, memberitakan Injil di bangsa-bangsa, daerah-daerah yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara, mari kita perhatikan dulu saudara bagian ini ayat 18 sampai 21. Di ayat 18 sampai 19a, Paulus memberi kesaksian apa yang telah dikerjakan Kristus melalui dirinya. Yaitu dia berkata memimpin bangsa-bangsa lain. Saudara, istilah yang dipakai adalah Gentiles atau non-Yahudi. Dia memimpin bangsa-bangsa lain yang berbeda dengan bangsanya kepada ketaatan. Nah, saudara, kalau saudara ingat 2 minggu lalu saya berkhotbah, to believe is to obey. Paulus tidak mengatakan dia memimpin bangsa-bangsa lain percaya kepada Kristus. Melainkan dia berkata dia memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Dan istilah itu saudara sama artinya, to believe is to obey. To believe in Christ is to obey Christ. Dan dia melakukan itu, saudara, dia memimpin bangsa-bangsa lain itu kepada ketaatan. Dia lakukan itu dengan perkataan, perbuatan, oleh kuasa tanda, mujizat, oleh kuasa roh, dia katakan begitu. Dan saudara, Paulus sangat menyadari keberhasilan pelayanan dia. Bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan. Kristus yang aktif bekerja. Dia berkata Kristus bekerja oleh dirinya. Kristus yang aktif bekerja, sementara dia hanyalah alat. Ketika dia berkhotbah, ketika dia melayani, bahkan ketika dia melakukan tanda dan mujizat. Walaupun saudara dia bekerja keras, walaupun dia menderita banyak hal, tapi dia sadar tanpa kuasa roh, apa yang dia lakukan tidak ada artinya. Karena semua itu mampu dia lakukan dan bisa menghasilkan buah hanya karena kuasa roh. Maka ketika bersaksi saudara di ayat 18, Paulus berkata begini, dia hanya berani berkata-kata tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehnya. Kristus yang kerjakan itu, dia hanya alat. Saudara, saya ingin berhenti sebentar di sini. Seberapa kita menyadari saudara bahwa di dalam pelayanan kita, Kristuslah yang aktif bekerja. Dan kita hanya alat. Pada waktu kita bicara, lalu ada orang yang menerima berkat. Pada waktu kita menanyakan kabar, lalu ada orang yang terhibur. Pada waktu kita bekerja, lalu ada hal-hal yang menjadi lebih baik. Pada waktu kita berdoa, lalu sesuatu terjadi bagi orang yang kita doakan. Saudara, siapa yang aktif bekerja? Pada waktu kita terlihat sangat aktif sekalipun, kita memimpin kelompok, kita menyampaikan renungan, kita memberikan persembahan dan ada buah yang dihasilkan kemudian, siapa yang aktif bekerja? Saudara, bukan kita, tapi Kristus dan kita hanya alat. Saudara, sebagai pengkhotbah, saya semakin menyadari hal ini. Di dalam saya mempersiapkan khotbah, saudara, seringkali saya blank. Tidak tahu mau ngomong apa. Lalu apa yang saya baca berulang-ulang, saya mulai berpikir, saya mulai menyusun setengah mati. Lalu akhirnya pelan-pelan mulai terbentuk. Apa yang harus diucapkan? Dan pelan-pelan ada message yang timbul di dalam hati saya. Kadang-kadang saudara, tubuh saya sakit, saya sedang sangat lemah dan saya pikir saya tidak mungkin sanggup persiapan. Tapi kadang-kadang justru di saat sakit seperti itulah, justru persiapan paling cepat. Saudara, jangan doakan saya sakit kalau lagi mau khotbah. Tapi seringkali begitu. Maka saya berpikir saudara, Tuhan yang kasih saya message, Tuhan yang kasih saya ide, Tuhan yang kasih saya pemikiran, Tuhan yang kasih kekuatan fisik, bahkan Tuhan yang kasih lidah saya masih bisa bicara dengan lancar. Kalau Tuhan ambil satu saja,
saya tidak akan bisa khotbah. Kristus yang aktif bekerja, dan saya hanya alat. Saudara, semua pelayanan yang kita lakukan sebetulnya seperti itu. Terlebih lagi saudara di dalam penginjilan. Saudara, bukankah amazing ketika melihat ada orang yang tidak percaya kepada Kristus, selalu menolak Kristus, bahkan menghina Kristus. Orang seperti ini tiba-tiba berubah menjadi percaya, mengasihi Kristus, memberikan hidupnya kepada Kristus. Amazing. Pasti bukan kita, tapi Kristus yang aktif bekerja melalui kita. Saudara, kita teruskan dulu. Di ayat 19b kemudian Paulus berkata, dari Yerusalem sampai Ilirikum aku telah sepenuhnya memberitakan Injil Kristus. Ayat 20 dia berkata, dia tidak melakukannya di mana nama Kristus telah dikenal orang, tetapi di tempat di mana betul-betul orang tidak pernah mendengar berita Injil. Saudara, Paulus berkata dari Yerusalem sampai Ilirikum, dia telah memberitakan Injil sepenuhnya. Saudara, ini unik sekali. Kalimat yang lebih menarik lagi saudara di ayat 23 kita tidak baca. Dia berkata begini, aku tidak mempunyai tempat kerja lagi di daerah ini. Saudara, apa yang dimaksud Paulus dengan ini? Dia berkata dia sudah memberitakan Injil sepenuhnya, bahkan tidak ada tempat kerja lagi di situ. Seakan-akan semua sudah selesai bagi dia. Saudara, apakah itu berarti semua orang di kota-kota yang pernah dia layani sudah percaya kepada Kristus semua sampai dia tidak punya tempat kerja lagi? Atau apakah saudara paling tidak dia berkata bahwa mereka semua sudah dengar Injil maka dia tidak punya tempat kerja lagi, dia harus pergi ke tempat lain? Saudara, jelas tidak. Di daerah-daerah di mana Paulus pernah melayani masih banyak sekali orang belum mendengar Injil dan percaya. Tetapi saudara, yang Paulus maksudkan adalah di kota-kota metropolitan, di daerah itu, Injil sudah diberitakan. Sudah ada orang-orang yang percaya, sudah ada murid-murid Kristus di sana dan gereja sudah berdiri. Tarsus, Antioquia, Listra, Iconium, Derbe, Efesus, Filipi, Tesalonika, Korintus, berbagai kota itu sudah berdiri gereja. Artinya saudara, Injil sudah cukup luas di daerah-daerah itu dan sudah ditanam cukup dalam untuk yakin bahwa Injil itu pasti akan tersebar lebih jauh lagi sekalipun Paulus pergi. Maka sampai di titik itu bagi Paulus pekerjaan dia selesai. Dia harus pindah ke tempat lain di mana nama Kristus belum dikenal. Saudara, Paulus mengerti panggilan dia adalah cross cultural mission. Sebuah pelayanan misi lintas budaya. Dia dipanggil untuk pergi ke budaya yang berbeda dengan dirinya. Bangsa yang berbeda dengan dia. Daerah yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Where Christ has not been named. Tidak ada orang menyebut nama Kristus di sana. Nama Kristus belum dikenal. Tidak ada orang taat kepada Kristus di sana. Tidak ada gereja di sana. Tidak ada ibadah kepada Allah di sana. Dan Paulus mengerti panggilan dia untuk pergi ke tempat seperti itu. Saudara, Paulus tidak menolak melayani gereja yang sudah ada. Dia tidak menolak pergi ke Roma, gereja sudah berdiri di sana. Sudah ada orang Kristen, sudah ada murid Kristus. Dia tetap ingin pergi ke sana dan melayani mereka. Tapi Paulus yakin bukan itu panggilan dia yang utama. Di ayat 21, saudara, Paulus mengutip dari Yesaya 52 ayat 15. Saya bacakan begini. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Ayat ini bicara tentang membawa berita tentang Tuhan kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Dan dengan mengutip ayat ini, Paulus mengkonfirmasi bahwa panggilan dia adalah seperti itu. Membawa Injil ke tempat, kepada daerah, kepada orang yang belum pernah mendengar Kristus. Maka dari Roma, dia mau pergi ke Spanyol. Pertanyaan bagi kita, saudara. Apakah panggilan cross-cultural mission seperti ini adalah bagi semua orang Kristen? Saudara, jelas tidak jawabannya. Tapi izinkan hari ini saya berkata, saudara jangan cepat-cepat menjawab, pasti tidak untuk saya. Mengapa saudara tidak pernah mempertimbangkan bahwa Tuhan mungkin memanggil saudara
untuk itu. Cross Cultural Mission. Ada beberapa slide saya ingin boleh ditampilkan. Mari kita lihat status penginjilan dunia tahun 2022. Ini tahun 2022, saudara, jadi sangat up to date masih. Slide yang pertama, saudara, tentang people group, kelompok masyarakat. Saudara, people group adalah kelompok masyarakat di mana ada hal-hal tertentu yang orang-orang cukup nyaman ada di situ dan berbeda dengan kelompok masyarakat lain, sehingga harus nyebrang begitu kalau kelompok masyarakat lain. Jadi ini bisa berarti suku, bisa berarti daerah tertentu. Nah, saudara, ada 17.400 people groups, kelompok masyarakat. Dan yang belum terjangkau ada 7.400. Saudara, mungkin yang di belakang tidak terlalu kelihatan, tulisan cukup kecil, saya nggak bisa besarkan lagi. Tapi saya sebutkan saja begitu. 17.400 people groups dan unreached people groups yang belum terjangkau ada 7.400 dengan populasi 3,3 miliar manusia. Saudara, bayangin ini tahun 2022. Yang disebut dengan belum terjangkau, unreached, adalah kelompok di mana tidak sampai 5% yang mengaku Kristen. Dan tidak sampai 2% yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Hanya 2% atau kurang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, dan ada tambahan 3% lagi yang mengaku Kristen, orang Kristen KTP, orang Kristen nominal. Slide kedua. Saudara, ini negara-negara dengan people groups yang belum terjangkau yang terbanyak. Kalau unreached adalah tidak sampai 5% mengaku Kristen dan tidak sampai 2% yang sungguh mengikut Kristus, maka frontier, saudara, itu ada kalimat frontier begitu di situ. Frontier itu berarti tidak sampai 0,1% yang mengaku Kristen. Tidak tahu ya berapa yang sungguh-sungguh. Saudara, perhatikan negara India. 2.135 unreached, 1.790 yang masih frontier dianggapnya. Dan peta di bawah, saudara, yang diberikan kotak, itu seringkali disebut 1040 window, jendela 1040. Karena di situ, saudara, ada 6.200 unreached people groups. Artinya 7.400 unreached people groups, 6.200-nya ada di jendela itu. 1040 window. Slide ketiga. Kalau dilihat, saudara, dari sisi manusia, individu, bukan dari people group, maka ada 7,91 miliar manusia. Dan hanya 12% yang sungguh-sungguh pengikut Kristus. Lalu ada tambahan 20% lagi orang Kristen nominal atau orang Kristen KTP, kita sering sebut begitu. Ada 42% yang pernah dengar Injil tapi belum berespon. Dan ada 26% manusia yang tidak pernah sungguh-sungguh terekspos dengan berita Injil. Dan itu berarti 2,06 miliar manusia. 2 miliar lebih manusia tidak pernah dengar Injil. Slide yang terakhir. Dan ini slide yang membuat saya sedih. Dari tahun 1900, 1970, 2000, 2020 dan seterusnya, jumlah orang Kristen yang warna kuning itu bertambah terus. Tetapi jumlah orang yang tidak percaya yang warna merah semakin lama semakin besar. Sekarang tahun 2020, 2,52 miliar itu adalah gabungan pengikut Kristus yang sungguh dan orang Kristen KTP gabungan 2,52 miliar itu tahun 2020. Dan ada 5,28 miliar manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Dan jumlah itu diprediksi terus bertambah. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Betul, saudara, tidak setiap orang dipanggil Tuhan untuk cross cultural mission. Tapi ada yang dipanggil. Dan pertanyaannya, mengapa bukan saudara? Saudara perlu menjawab itu. Saudara, Paulus tahu tidak semua orang seperti dia. Dia minta Timotius tinggal di Efesus dan menjadi gembala di sana.
Dia minta Titus tinggal di Kreta dan menjadi gembala di sana. Maka ada orang-orang yang diminta untuk tinggal di tempat tertentu yang sudah dijangkau dengan Injil dan mereka harus meneruskan memberitakan Injil di situ. Sementara ada yang seperti Paulus dan rekan-rekannya yang harus pergi ke kota lain terus-menerus berpindah menanam gereja baru di tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal. Nah, saudara, setiap orang dipanggil Tuhan untuk terlibat di dalam misi ini di tempat yang berbeda. Antara orang yang berbeda dengan tugas yang juga berbeda. Paulus menanam di tempat yang baru, pusat-pusat yang strategis. Lalu ada yang diminta untuk tinggal di situ, lalu memperluas, memperdalam pekerjaan Injil yang sudah dimulai di situ. Tapi baik orang yang dipanggil untuk pergi maupun yang dipanggil untuk tinggal, ketaatan kepada Kristus itu berarti kita mengarahkan hidup kita untuk merindukan, mendoakan, memberi, bekerja supaya Injil itu tersebar terus-menerus di antara mereka yang belum mendengarnya. Saudara, ini tugas setiap orang Kristen. Kalau saudara dipanggil untuk pergi, mengapa tidak pergi? Mungkinkah saudara karena tidak pernah terpikir pun tidak, bahwa ada pelayanan seperti itu, ada kebutuhan seperti itu untuk pergi. Tapi kalau saudara memang dipanggil untuk tinggal, saudara harus terlibat di dalam misi yang sama, mengarahkan hidup betul-betul untuk taat, untuk memberi, untuk mendoakan supaya Injil itu tersebar di antara orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, itu tugas kita bersama. Demikian pula Paulus mau jemaat di Roma terlibat. Di ayat 24 saudara dia berkata begini, saya bacakan. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantar aku ke sana setelah aku seketika menikmati persekutuan dengan kamu. Saudara, apa maksudnya? Paulus tidak minta dia sungguh-sungguh diantar oleh satu gereja, saudara, Roma rame-rame semua kantor dia ke Spanyol begitu. Dia tidak minta itu. Tapi para penafsir setuju bahwa kalimat ini berarti Paulus minta diutus oleh mereka. Dan itu mungkin berarti dia minta mereka mengirim beberapa orang menemani dia. Dia minta mereka memberikan dukungan finansial kepada dia. Atau mungkin dia minta mereka mendoakan. Tapi dia minta seluruh gereja terlibat di dalam pekerjaan ini supaya berita Injil itu sampai ke Spanyol. Dia minta mereka mendukung dia. Dan salah satu hal saudara yang perlu saya sampaikan adalah untuk melakukan ini. Saudara tidak perlu harus sekolah teologi dan mendapat gelar STH atau MTH dan seterusnya. Pekerjaan Injil termasuk menjadi misionaris, termasuk untuk cross cultural mission, termasuk untuk mendirikan gereja, tidak bergantung kepada hamba Tuhan yang lulus sekolah teologi. Saudara, di zaman perjanjian baru tidak ada sekolah teologi. Yang ada adalah orang-orang Kristen yang mau taat kepada Tuhan, menyediakan diri untuk menjadi alat Kristus bekerja. Mereka belajar, mereka dimuridkan, tapi tidak ada sekolah teologi. Saya tidak bilang sekolah teologi tidak penting, tapi sekolah teologi adalah tempat training. Dan kalau saudara tidak punya privilege untuk mendapatkan training itu, tidak berarti saudara tidak bisa menjadi misionaris atau mendirikan gereja. Ada banyak gereja di dunia, dimulai oleh orang-orang yang tidak pernah sekolah teologi. Saya kutip kalimat dari Ed Stetzer, seorang profesor misiologi dan juga seorang church planter. Dia berkata begini, salah satu halangan terbesar untuk church planting, mendirikan gereja, adalah konsep bahwa semua gereja harus memiliki hamba Tuhan lulusan sekolah teologi, baru sah. Dia bilang itu halangan terbesar. Betul saudara harus mempersiapkan diri, tapi tidak tentu harus melalui sekolah teologi. Pastor atau hamba Tuhan lulusan sekolah teologi yang di training beberapa tahun akan sangat baik untuk menjaga ajaran dan untuk keterampilan pelayanan. Tapi tanpa itu pun saudara bisa melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Saya kutip Stetzer lagi. Dia berkata begini. Menunggu ada hamba Tuhan lulusan seminari. Di dalam banyak kasus itu berarti menunda orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memulai gereja. Saya tidak katakan Grace Life akan memulai gereja baru tanpa hamba Tuhan lulusan sekolah teologi. Sampai sejauh ini saya masih berpikir kalau kita menanam gereja di kota besar, maka tuntutan yang ada membuat kita masih membutuhkan hamba Tuhan lulusan sekolah teologi. Tapi kalau Tuhan panggil saudara, lihat sekelilingmu.
Mungkin daerah di sekitar rumahmu, atau di kota asalmu, atau di daerah lain di mana ada kenalanmu yang membutuhkan pekerjaan Injil. Mengapa tidak mendoakan untuk pergi ke sana? Sekalipun saudara tidak sekolah teologi. Dan doakan juga untuk cross cultural mission, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam unreached people groups dengan visa misionaris. Saudara tidak bisa berkata begini, saya dipanggil jadi misionaris ke negeri ini untuk memberitakan Injil. Tidak akan diterima, saudara. Tapi siapa yang bisa menjangkau unreached people groups itu? Orang-orang Kristen dengan keahlian bisnis. Orang-orang Kristen dengan profesi mereka yang bisa masuk ke sana. Bekerja di sana. Membuka bisnis di sana. Dan membawa Injil bersama dengan mereka. Mereka yang bisa. Saudara yang bisa. Saudara doakan itu. Dan mari lihat apa yang Grace Life sebagai gereja bisa lakukan untuk mendukung dan memperlengkapi. 7.400 people groups yang belum dijangkau. Dan lebih dari 2 miliar manusia yang tidak pernah sama sekali mendengar Injil. Ini perlu usaha orang Kristen bersama-sama mengerjakannya. Mereka ada di sekitar kita. Mereka ada di kota-kota lain di Indonesia. Mereka ada di negara-negara lain di dunia. Kemana kita harus pergi? Kemana Tuhan utus kita? Yang terakhir. Saudara, kemanapun kita dipanggil Tuhan, biarlah 3 hal ini menjadi motivasi terdalam bagi kita. Yang pertama, ingat engkau sudah diselamatkan oleh Injil ini. Ingat siapa dirimu, orang berdosa, layaknya binasa. Engkau memberontak kepada Allah, tapi Allah menyelamatkanmu dengan menanggung murka di atas kayu salib. Saudara, Yesus mati di kayu salib menggantikanmu. Sekalipun kita tidak layak, anugerah Tuhan membuka hati kita, buka mata kita untuk kita bisa percaya. Dan bahkan kita dijanjikan segala hal yang baik dan limpah di depan sana. David Platt, saudara, berkata begini, kalau kita sadar dan ingat kita orang seperti itu, it just makes sense, sangat masuk akal. Sebagai orang berdosa yang diselamatkan oleh Injil ini. Untuk kita pergi kepada orang yang paling memberontak. Paling sulit dijangkau. Paling menolak. It just makes sense kita pergi kepada orang-orang seperti itu. Dan memberikan hidup kita di dalam kasih. Untuk keselamatan mereka. Kita berhutang kepada Allah. Untuk melakukan itu. Yang kedua. Ingat, engkau diutus oleh Allah. Saudara, ingat siapa yang mengutusmu. Bukan manusia biasa. Bukan orang tuamu, bukan gerejamu. Allahmu, penciptamu. Dan Allah mengutusmu untuk keselamatan mereka. Saudara, Alkitab berkata, mereka tahu tentang Allah. Karena mereka melihat kemuliaan Allah di dalam ciptaan, di dalam dunia ini. Tapi mereka menolak Allah. Semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan satu-satunya jalan keselamatan ada di dalam berita Injil. Tapi bagaimana mereka mendengarnya kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Tidak ada orang yang pergi kepada mereka. Dan ada lebih dari 2 miliar manusia yang seperti itu. Saudara, kadang-kadang kita berpikir penginjilan itu adalah kita langsung bicara tentang Yesus mati di kayu salib, bangkit memerintah, lalu dia akan datang kembali sebagai hakim, lalu kemudian orang jadi percaya. Begitu kan, jadi kita langsung datang kepada orang, kita beritakan Yesus mati di salib dan seterusnya, lalu orang jadi percaya. Betul saudara, penginjilan seperti itu, tapi jangan lupa, ada proses untuk orang menerima Kristus. Ada orang yang mungkin mulai dari posisi sangat negatif kepada kekristenan. Dia membenci orang Kristen, dia menganggap orang Kristen semua munafik. Atau bahkan dia bersikap hostile, dia marah kepada orang-orang Kristen. Nah, orang-orang seperti ini masih sangat jauh untuk menerima Kristus. Kecuali mujizat terjadi. Seperti yang dialami Rasul Paulus. Dari penganiaya orang Kristen langsung menjadi percaya. Ada mujizat Tuhan di sana. Nah, orang seperti ini perlu proses. Mungkin pelan-pelan dia berubah pikiran. Bahwa ternyata dia mungkin berpikir orang Kristen
Mungkin tidak buruk-buruk amat seperti yang dia bayangkan. Mungkin selama ini anggapannya tentang orang Kristen tidak sepenuhnya benar. Dan ini terjadi karena dia bertemu dengan orang Kristen yang baik. Ada momen di mana dia bercakap-cakap dengan orang Kristen atau bahkan ditolong oleh orang Kristen. Dia melihat orang Kristen bersikap dan pelan-pelan dia mengubah anggapannya. Kemudian sampai di satu titik di mana dia mulai ingin tahu apa sih sebetulnya berita kekristenan itu. Dan akhirnya dia sampai di satu titik di mana dia berpikir bahwa mungkin berita ini ternyata adalah benar, mungkin. Dan kalau dia sudah sampai di titik itu, tinggal tunggu waktu dia mengambil keputusan mengikut Kristus. Dan proses seperti ini saudara mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun lamanya. Allah mengutus kita untuk melakukan sesuatu kepada seseorang di dalam proses itu. Apa yang akan kita lakukan? Elliot Clark, saudara, di dalam bukunya Evangelism as Exiles, dia mengatakan halangan terbesar mengapa orang memberitakan Injil adalah karena kita malu. Kita hanya mau bicara soal Injil ketika ada orang yang mau dengar. Ketika itu tidak mengancam image kita, ketika itu tidak membahayakan relasi kita dengan dia. Alasan berikutnya dia berkata, kenapa orang tidak memberitakan Injil adalah takut. Kita takut orang marah, kita takut ditolak. Maka sejujurnya, Elliot Clark berkata, kita malu akan Kristus dan kita tidak takut kepada Kristus. Karena itulah kita tidak memberitakan Injil. Dan yang ketiga, ingat hidupmu adalah milik Allah. Kalau hidupmu adalah milik Allah, bukankah seharusnya engkau berkata begini, Tuhan, saya akan melakukan apapun, berapapun harganya untuk pekerjaan ini. Saudara jangan berpikir ketika bicara tentang pekerjaan Injil, walaupun betul tidak salah, tapi jangan berpikir hanya sekedar saudara kemudian memberikan traktat. Tidak salah. Jangan berpikir hanya sekedar saudara bersaksi kepada teman kerja. Betul sekali, juga tidak salah. Tapi bukan sekedar itu. Karena pekerjaan Injil sangat luas sekali. Mengapa saudara tidak pernah berpikir untuk memberikan hidupmu lebih lagi untuk pekerjaan Injil? Tidak tentu saudara harus masuk sekolah teologi, tapi mungkin dengan profesimu, dengan keahlianmu, dengan koneksimu, dengan apa yang kau bisa, engkau mungkin bisa mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Injil. Saudara bayangkan kalau setiap murid Kristus datang kepada Kristus, lalu meletakkan hidup mereka seperti kertas kosong di meja, di hadapan Kristus. Lalu berkata begini, apapun yang kau mau, aku lakukan. Aku lakukan. Kemanapun kau mau aku pergi. Aku pergi. Tanpa syarat. Bayangkan kalau semua murid Kristus melakukan itu. Kita bertanya kepada Tuhan, mau pimpin saya kemana? Mau pakai saya sebagai apa? Untuk begitu banyak manusia yang belum mengenal Kristus. Saudara, mari kita teduh di hadapan Tuhan. Ada dua reflection question bagi kita. Yang pertama, apa yang menghalangimu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya? Apa saudara yang menghalangimu? Engkau malu? Engkau takut? Engkau malu akan Kristus? Engkau tidak takut kepada Kristus dan takut kepada manusia? Atau kau tidak punya teman yang belum percaya? Apa yang menghalangimu? Yang kedua, saudara ingat dan doakan satu orang atau dua orang yang belum percaya, yang kepadanya engkau mau bicara tentang Injil.
mulai doakan. Pikirkan bagaimana memberitakan Injil kepadanya. Minta Tuhan beri kesempatan, minta Tuhan beri hikmat. Apakah dia percaya atau tidak, itu bagian Tuhan. Bagianmu adalah bicara. Lakukan sesuatu. Membawa seseorang lebih dekat untuk percaya. Dari mungkin mereka yang benci kepada orang Kristen, sampai mereka yang sudah sangat dekat dan bertanya-tanya apakah berita ini adalah benar. Apa yang bisa kau lakukan? Ingat satu atau dua orang yang kepadanya engkau mau menolong, mau bicara tentang Injil. Mulai dari doakan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan bersama. Gelisahkan hati kami ya Tuhan dengan panggilan-Mu. Kami percaya karena berita Injil. Dan Kau mengutus kami sekarang menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau masih banyak hal ya Tuhan yang menjadi alasan kami itu tidak memberitakan Injil dan tidak mau menyerahkan diri kami kepadamu. Tuhan, gerakkan kami, Jemaat Grace Life, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada. Tolong kami berani ya Tuhan membayar harga berapapun, karena kami milik-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.